Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santri dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan dengan nomor induk mahasiswa 202003040001. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil dari presentasi saya pada bab kalimat efektif. Sebelum mengenal lebih dalam kalimat efektif, di dalam kalimat efektif ini kita akan membahas apa itu pengertian kalimat efektif, struktur kalimat efektif, dan ciri-ciri dari kalimat efektif. Nah, di dalam yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis, sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau si pembaca, seperti yang dipikirkan oleh pembicara dan si penulis. Nah, yang kedua yaitu kita membahas tentang struktur dalam kalimat. Struktur kalimat bahasa Indonesia terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkapan, keterangan, dan lain-lain. Untuk menentukan sebuah kalimat, struktur minimalnya terdiri dari subjek dan predikat. Yang pertama kita membahas tentang apa itu dari subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok atau benda sesuatu hal, sesuatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek ini biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa benda atau yang disebut dengan nominal, klausa, atau frasa verbal. Nah, akan tetapi pada keadaan tertentu, kategori atau jenis kata lain juga dapat menduduki fungsi dari subjek. Subjek dalam bahasa Indonesia biasanya terletak di depan predikat. Nah, namun pada kalimat inversi, subjek terletak di belakang predikat. Nah, yang kedua yaitu adanya predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu untuk melakukan tindakan atau dalam keadaan bagaimana subjek, pelaku atau tokoh, benda lain di dalam suatu kalimat. Selain memberitahu tindakan atau perbuatan, subjek, predikat dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri, dan jati diri subjek, termasuk juga sebagai predikat. Dalam kalimat adalah pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Predikat dapat juga berupa kata atau frasa. Sebagian besar berkelas verba atau adjektif, tetapi juga dapat disebut dengan numerilia, nomina, atau frasa nominal. Yang ketiga yaitu objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa, nominal, atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa transif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Yang keempat yaitu pelengkapan. Pelengkapan atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkapan umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Posisi seperti itu juga ditempati oleh objek. Dan jenis kata yang mengisi pelengkapan dan objek juga sama, yaitu dapat berupa nomina, frasa, nominal, atau klausa. Nah, namun antara pelengkapan dan objek terdapat perbedaan. Nah, yang terakhir di dalam struktur kalimat adanya keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkapan.
Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Posisi keterangan adalah prasa nominal, prasa preposisional, adverbia, atau klausa. Nah, berdasarkan maknanya, terdapat bermacam-macam keterangan dalam kalimat. Nah, di dalam kalimat efektif yaitu kita yang terakhir membahas tentang ciri-cirinya. Yang pertama yaitu ketatabahasaan. Ketatabahasaan merupakan faktor yang penting dan mendasar dalam kalimat efektif. Salah satu contoh ketidakefektifan itu yaitu karena ketidaksesuaian dengan aturan tata bahasa dengan adanya pemakaian akhiran kata kan dan i yang salah. Yang kedua yaitu kesatuan gagasan atau kesepadanan. Ini yaitu berkaitan dengan keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Dengan satu ide kalimat boleh panjang atau pendek, menggabungkan lebih dari satu kesatuan. Nah, bahkan dapat bertentangan dengan kesatuan yang satu dan yang lainnya, asalkan ide atau gagasan kalimatnya tunggal. Penutur tidak boleh menggabungkan dua kesatuan yang tidak mempunyai hubungan yang sama sekali ke dalam sebuah kalimat. Sedangkan kesepadanan berarti terdapat hubungan timbal balik antara subjek dengan si predikat ini, antara predikat dan objek, serta dengan keterangan-keterangan yang menjelaskan unsur-unsur dalam kalimat. Kesepadanan di sini artinya antara pikiran, perasaan, ide, sama dengan kalimat yang diucapkan atau ditulis. Yang ketiga yaitu adanya kehematan. Kehematan dalam pengertian yaitu berarti dalam menggunakan kata, frasa, atau bentuk yang lain yang akan tidak perlu. Hal ini disebabkan setiap unsur dalam kalimat hendaknya tidak ada yang tidak bermanfaat. Yang keempat, adanya kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dipakai dalam susunan serial. Nah, artinya di sini berkaitan dengan kesamaan unsur-unsur yang digunakan secara konsisten dalam kalimat, baik itu dari bentuk, kata, yang berisi jenis kata dan imbuhan, maupun makna kata. Yang kelima yaitu ketegasan atau penekanan dalam kalimat efektif adalah penonjolan ide pokok, misalnya dengan pengulangan kata atau repetisi dan penggunaan partikel penekanan. Yang keenam yaitu kecermatan. Kecermatan adalah kalimat tersebut tidak mengandung tafsiran yang ganda atau ambigu. Yang ketujuh yaitu kepaduan atau koherensi adalah hubungan timbal balik yang jelas antara unsur-unsurnya, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Nah, yang terakhir di dalam ciri-ciri kalimat efektif ini adanya kelogisan. Kelogisan mengacu pada ide kalimat yang dapat diterima oleh akal. Kelogisan kalimat erat kaitannya dengan ketatabahasaan. Baik, itulah hasil dari presentasi saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.